Rekan-rekan sekalian, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang neraca dan alokasi air gitu ya. Setelah cukup lama teman-teman berkutat dengan praktikum dan lain gitu ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas itu kita akan masuk namanya pola operasi waduk gitu ya. Jadi teman-teman nanti silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan gitu. Ntar PowerPoint live-nya. Oke. Jadi apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, oke. Jadi eh, yang akan kita bahas hari ini adalah perencanaan dan pola operasi waduk. Karena teman-teman kemarin ketika sesi-sesi sebelumnya, teman-teman sudah melaksanakan perhitungan baik debit andalan, kemudian kebutuhan air irigasi, air baku, kemudian debit pemeliharaan dan juga PLTA gitu ya. Nah, nanti yang PLTA itu nanti menyusul aja nanti karena di situ harus ada simulasi juga gitu ya, berapa yang mau di generate gitu. Nah, jadi yang pertama sebenarnya apakah teman-teman sebenarnya sudah pernah mendengar atau tahu gitu tentang pola operasi waduk? Kalau bahasa Inggrisnya tuh kita sebutnya reservoir operating rules gitu ya. Kemudian kenapa kita perlu sebenarnya operasi waduk gitu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, saya tunjuk. Mbak Gresta Aulia, yang mana orangnya? Hadir, Pak. Siap. Mbak, tolong dijawab kenapa kita perlu reservoir operating rules? Kenapa kita butuh pedoman untuk mengoperasikan waduk kira-kira berdasarkan logika saja? Untuk mengetahui debit yang ada di waduk, Apa ya kira-kira ya? Oh, belum tahu ya. Oke, saya lanjut. eh Lovia Agustin. Iya, Bapak. Ya, silakan, Mbak. Kenapa kita butuh? Untuk mengatur antara penyimpanan dan pengeluaran air. Oke, kenapa Anda bisa tahu itu? Karena kan kalau misalkan pada musim hujan itu otomatis tampungan airnya kan akan bertambah, Pak. Hmm. Terus harus kita lepaskan kalau misalkan udah mau penuh gitu mungkin. Oke, ya, sip. Intinya udah nangkep ya. Teman-teman ini sudah pernah ke waduk belum ya? Atau kayaknya mau studi lapangan nggak sih? Iya ya, atau enggak ya? iya, Yang di Pak, minggu depan. minggu Minggu depan depan, ya, Pak. ke Jatibarang ya, kalau nggak salah ya. Udah diganti mana? Oh iya, Cong. Oke, ya intinya gitu ya. Jadi sebenarnya sudah benar yang dikatakan sama Mbak Lovia Agustin tadi. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu? Karena kita perlu untuk memitigasi gitu ya. eh Ketika misal hujan datang, kemudian air berlebih, itu kita harus lepas gitu. Tapi ketika musim kemarau, kita menampung gitu, karena kita kekurangan air. Nah, sebenarnya eh, dibangunnya waduk atau bendungan itu sebenarnya kan karena untuk meminimalkan fluktuasi debit di kemarau dan juga di penghujan gitu ya. Jadi ketika misal musim penghujan, kita itu cenderungnya untuk menyimpan ya, maksudnya sebanyak mungkin, kemudian ketika musim kemarau kita rilis gitu ya. Itu namanya kenapa kita butuh reservoir operating rules, karena di situ ada seberapa besar kita bisa melepas dan nanti dampaknya konsekuensinya apa gitu ya. Oke, yang kedua, sebenarnya apa yang yang dimaksud dengan perbedaan antara multi purpose reservoir sama single purpose gitu ya. Oke, saya tanya dulu Mas Farel Ramadan Afrianto. Mana orangnya?
Ada nggak ya? Jangan-jangan ada ininya doang. Hadir Pak Farel Pak. Siap. Oke. Mas, itu tolong dijawab dong, kenapa apa sih bedanya multi dan single purpose reservoir? Lagi gangguan ya. Udah mati. Oke. Ya udah. Skip. Mas Doni Dwi Antara Iskandar. Kenapa apa bedanya, Mas? Mungkin bedanya kalau multi purpose itu bisa untuk berbagai macam tujuan, Pak. Kayak cuma satu. Cik. Oke, sorry barusan mati lampu di kampus. Gimana, Mas? Sorry. Silakan diulang. Tes. Ya, dengar. Tes. Ya, aman kok. Oh. Dengar kok, Mas. Mungkin kalau multi purpose itu bisa untuk berbagai macam tujuan ya, Pak. Kalau single purpose kan satu. Oke. Untuk tugas kali ini yang sudah teman-teman kerjakan, kira-kira mau pakai yang multi atau single? Multi, Pak. Cocoknya? Multi. Multi ya. Kenapa? Karena kita ada menghitung pola tata tanam, PLTA, dan juga Oke. kebutuhan air untuk penduduk harian seperti itu. Oke ya, udah benar ya. Maksudnya artinya teman-teman sudah paham. Jadi nanti yang akan kita simulasikan adalah multi-purpose reservoir, artinya waduk untuk multiguna gitu ya. Karena teman-teman kemarin sudah menghitung PLTA, air baku, kemudian ada debit pemeliharaan dan juga ada irigasi gitu ya. Jadi kalau yang single itu biasanya hanya untuk yang misal satu PLTA, misal satu perusahaan membangun misal PLN atau PT IX atau PTY itu membangun untuk generate listrik saja. Nah, itu nanti teman-teman hanya menggunakan single purpose reservoir gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian simulasi operasi waduk sebenarnya secara definisi itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Yang pertama, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengkaji perilaku waduk kan yang kita lakukan. Kemudian skenario-nya apa gitu ya, yang kiranya paling optimal gitu. Jadi nanti kita trial and error gitu ya. Trial and error menggunakan beberapa parameter yang nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi intinya itu ya, simulasi operasi waduk itu kita trial and error untuk mengkaji perilaku waduk gitu ya, dan dampak yang akan terjadi. Nah, dampak yang akan terjadi ini itu adalah lebih ke sungainya gitu ya. Kalau yang dampak itu nanti apa yang akan terjadi di hilir sungai gitu ya. Di hilir. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang paling optimal yang mana? Yang kiranya resikonya paling sedikit, tapi kita juga bisa memenuhi semua kebutuhan yang diminta gitu ya. Jadi kita membandingkan antara benefitnya gitu ya versus drawbacks-nya atau kelemahannya gitu ya, atau resikonya gitu ya. Oke, sekarang ada yang sudah familiar dengan gambar ini? Mungkin di gambar teknik atau di mana gitu sudah pernah lihat ini? Oke, saya tanya Mbak Aura Ramadhani.
Iya, Kira-kira Pak. gambar, ya kira-kira gambar apa ini? Gambar diagram skematik tentang Betul, reservoir showing. betul. Tertulis juga kan. Maksudnya Iya. apa ini? Secara garis besar tuh apa sih kalau misal Mbak Aura melihatnya gitu ya? Ini benar nih, skematik diagram. Betul. Oke. Maaf, sebelumnya izin off-cam dulu sebentar. Iya, nggak apa. Oke. Ya, tapi silakan dijawab. Hmm, batasan-batasannya Hmm. Apa itu? kayak di situ ada dome, terus ada spillway juga, lalu di Hmm. sampingnya kan kayak ada rivernya, ada sungainya, terus ada kayak storage level, FRL, MWL, terus ada bagian-bagian kayak kayak conservation zone, terus ada flood control storage-nya. Hmm. Itu Kalau sih yang dimaksud dead storage, udah pernah tahu belum ya? belum Belum. Belum. Oke. Kira-kira apa? belum kebayang, Pak. Belum kebayang. Oke, coba. Mbak Trisna Anindya. Iya, Pak. Ya, kira-kira apa nih, Mbak? Ada beberapa storage tuh. Oh ya, kalau sepengetahuan saya tuh kalau bendungan itu punya eh, apa ya? Seperti muka air banjir, muka air normal, dan juga muka air surutnya, Pak. Betul. Nah, kalau yang untuk dead storage level, ini biasanya isinya apa? Biasanya sih Air? kalau sedimentasi sih, Pak. Kalau segini cuman air. Oke, betul. Airnya sedikit, Sebelumnya kebanyakan udah pernah. sedimentasinya. Oke, betul. Sedimen ya. Oke. Nah, lanjut Mas Ferdinand Krisna Santoso. Kalau conservation zone, ini untuk apa kira-kira? Ya, Pak. Dari bahasanya aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang ini. Yang ini. Ya, siap. Tuh. Ya, siap. Apa yang Mas? Di off cam aja nggak apa-apa sementara. Kayaknya lagi ini koneksinya. Tampungan airnya, Pak. Oke, betul. Kira-kira ketika nanti simulasi, yang bisa saya pakai itu yang mana saja? Yang flood control storage. Ini bisa? Yang mana? Yakin? Yang mana, Pak? Yang flood Oh, control storage. Ini bisa dipakai apa enggak? izin, Pak, dipakai buat Oke, ya nggak apa. buat Apa kira-kira? Hmm. Bisa. Oke, Oh, bisa kan? Oh, bisa, Pak. Iya kah? bisa ya. Bisa, bisa. Oke, alhamdulillah. Iya, kayaknya. Yang lain, saya perlu Muhammad Fadil. Pak. Oke. Tadi Mas Ferdinand bilang flood control storage itu bisa dipakai untuk simulasi waduk, pola operasi waduk. Benar, benar apa enggak kira-kira? Untuk operasi apa, Pak? Operasi waduk. Operasi waduk. Hmm. Dari bahasa Inggrisnya aja, nggak perlu kan karena teman-teman belum diajari ya. Mungkin bisa dibuat pengendalian waduk, Pak. Oke. Hmm. Tapi kalau untuk kebutuhan bisa atau tidak? Memenuhi kebutuhan air untuk irigasi, untuk PLTA dan lain-lain bisa nggak? Mungkin bisa ya, Pak.
Alhamdulillah. Oke, next, terakhir. Siapa lagi ya? Mas Yohanes Panggabean. Bisa nggak, Mas? Yang tadi. Setuju nggak? Mas Fadil tadi sama Mas Ferdinand bilang bisa. Kalau menurut Mas Yohanes bisa apa enggak? Kalau cek ada suara nggak? Ya, siap. Tuh, Aman, Mas. ada. Gimana? Menurut saya, apa pertanyaan tadi, Pak? Pertanyaannya adalah apakah yang flat control storage itu bisa digunakan untuk simulasi pemenuhan kebutuhan air? Bisa apa enggak? Bisa sih, Pak. Oke. Berarti sepakat ya sama sebelumnya. Oke, ada yang tidak sepakat? Izin menjawab, Pak. Ya, siap. Monggo, Mas Hafiz ya. Iya, Pak. Kalau buat plot control storage tuh menurut saya nggak bisa karena itu kan waktu-waktu kalau banjir ya begitu. Oke. Ya, sip. Jadi jawabannya yang terakhir. Jadi sebenarnya flat control storage yang di sini posisinya, bentar saya erase dulu semuanya. Ya, yang ini posisinya, yang ini dan ini itu tidak digunakan untuk volume tampungan mensimulasikan waduk gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan. Kenapa? Karena ketika posisi airnya ada di sini, posisi air di sini ya, air datang, kemudian posisi airnya melimpas lewat spillway gitu ya, ini tidak akan bisa dipakai karena pada kondisi itu dia akan langsung melimpas ke sini gitu ya, dan melimpas ke sini gitu ya. Oke. Nah, apalagi yang atasnya ini adalah tampungan badai gitu ya. Artinya maksudnya tuh ini yang kira-kiranya tuh bakal terjadi kalau teman-teman tahu di hidrologi KPMF gitu ya. Itu yang artinya ini, dan itu hanya terjadi mungkin ya sekali dalam beberapa tahun gitu ya. Ini tidak bisa diandalkan untuk mensimulasikan kebutuhan tadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang satu gini ya, dua apalagi yang freeboard tidak bisa, yang dipakai adalah yang ini, yang conservation zone. Kenapa? Karena kalau yang tadi yang dead storage gitu ya, yang dijelaskan sama Mbak Trisna Anindya tadi ya, itu isinya mostly adalah sedimen. Artinya ketika air sudah sampai di sini, itu sudah nggak bisa dipakai karena isinya adalah dead storage gitu ya. Oke. Yang bisa dipakai adalah yang ini ya, yang conservation zone atau tampungan efektif kalau dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Kalau yang ini adalah tampungan banjir, kemudian yang ini biasanya kita sebut tampungan mati gitu ya. Nah, kalau yang tadi dibilang, sempat ada yang bilang bahwa tadi ada muka air normal gitu ya. Muka air normal adalah batasnya yang ini gitu ya. Yang FRL atau full reservoir level gitu ya. Dan ini yang batas maksimum yang teman-teman gunakan untuk mensimulasikan kebutuhan tadi gitu ya. Nah, sedangkan yang MWL ini tadi yang untuk merencanakan bendungannya tingginya berapa sebenarnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mensimulasikan berbagai kebutuhan tadi untuk rumah tangga, irigasi dan lain, itu yang dipakai itu hanya sampai sini saja gitu ya. Tetapi ketika teman-teman mau merencanakan sebuah bendungan, yang dipakai adalah sampai sini gitu ya. Dan freeboardnya gitu ya. Oke. Nah, ketika nanti teman-teman akan melaksanakan simulasi gitu ya, teman-teman pun perlu tahu bahwa tinggi bendungannya berapa gitu ya.
tinggi bendungan adalah dari top sampai yang bagian terdalam. Ini tinggi bendungan gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk yang dead storage level kita tidak bisa pakai, tapi apa sebenarnya kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menghitung usia layanan waduk gitu ya. Ketika misal teman-teman tahu informasi, misal direncanakan bahwa operasi waduk ini akan digunakan sampai misal 50 tahun gitu ya. 50 tahun gitu ya. Artinya air dengan sedimen gitu ya direncanakan akan memenuhi dead storage level ini gitu ya. Yang ini itu selama kurang lebih 50 tahun. Ini sudah full. Bendungannya tidak bisa, ya sudah bisa dipakai gitu ya. Atau bisa dipakai diperpanjang usianya, tetapi ini harus digali keluar gitu ya. Oke, digali keluarnya menggunakan apa? Satu, bisa namanya dredging. Dredging itu adalah menggali ketika kondisi basah. Artinya yang dikeluarkan adalah air dan sedimen gitu ya. Kalau yang teman-teman lihat misal di pinggir-pinggir jalan pakai ekskavator itu galian kering, artinya yang digali adalah tanahnya saja gitu ya. Tapi kalau yang dredging untuk memperpanjang usia waduk tadi itu dengan menghisapnya menggunakan pompa gitu ya, terus dibuang gitu ya, terus diendapkan di suatu tempat gitu ya. Jadi sekali lagi untuk pensimulasian waduk yang untuk memenuhi kebutuhannya itu pakai yang conservation zone atau tampungan efektif itu ya. Paham? Oke, paham. Nah, selanjut ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian sekarang teman-teman memerlukan ini. Teman-teman nanti akan membuat ini gitu ya, at the end gitu ya. Tetapi teman-teman punya beberapa parameter gitu ya. Yang pertama, inflow. Oke. Inflow ini didapat dari mana kira-kira? Mbak Gresta Aulia, tadi sudah saya panggil belum ya? Belum ya? Belum kayaknya. Ada nggak Mbak Gresta Aulia? Iya, Pak. Nggak ada ya? Oke. Ada, Pak. Kira-kira, oke siap. Ini yang tadi, saya sudah manggil belum ya tadi ya? Udah ya, belum ya? Sebelumnya Udah awal. udah ya, belum ya? Belum kayaknya, ya udahlah. Inflow ini kira-kira dapat dari mana? Yang sudah dihitung kemarin? Dari curah hujan, Pak. Betul, oke, curah hujan. Tapi yang setelah dihitung dari curah hujan jadi apa? Hasilnya sudah dihitung. Yang ada persennya. 80%, 90%, 95%. Yang Excel yang panjang, kemudian ada kurvanya. Lupa? Di 90, di 80. Iya, itu apa sebutannya? Oke, yang lain ya. Mbak, tuh siapa nih? Hairunisa dan Armia Ayunavita. Apa Mbak? Yang Ki 80, Ki 95, Ki 90. Apa ya kira-kira ya? Apa itu?
untuk menentukan inflow. Apa sih? Apa? Sat. Ah. Oke, belum ya. Mas Ferdinand tuh mau jawab apa enggak? Kayaknya dihidupin tuh ininya. Mikrofonnya. Kira-kira apa? Mohon izin Bapak, izin menjawab. Iya, Jadi siapa? debit aliran sungai, Lovea. Oke. Itu loh. Debit aliran sungai dihitung dari curah hujan gitu ya. Bentar. Sepertinya seseorang ada yang ini. Oke, nggak apa-apa. Ntar ya, saya mulai lagi presentasinya. Satu. Oke. Udah belum ya? Ntar ya. Oh, nggak bisa ya. Bentar. Oke, saya coba lagi share. Kalau operasi, waduh. Oke, tadi sampai ini. Iya, sorry. Yang ini ya. Oke, benar debit aliran sungai, tapi apa yang Q80, Q95, Q90 itu apa sebutannya Mbak Lovea? Debit andalan. Pak. Nah, itu sebenarnya. Jadi nanti teman-teman ini ya, pakai debit andalan gitu ya, untuk inflow-nya gitu ya. Nah, ini tapi bergantung pada alam gitu ya. Teman-teman tidak bisa ini menentukan secara 100% gitu ya. Ini berdasarkan probabilitas dan bergantung pada alam gitu ya. Nah, kemudian dari situ setelah ditentukan dari inflow yang debit andalan yang tadi Mbak Lovea sebutkan, kita membuat yang namanya sebuah pattern atau pola gitu ya. Dan ini yang menentukan paling besar adalah kita sebagai seorang manusia gitu ya, atau engineer gitu ya. Nah, setelah itu keluarnya adalah water level di reservoir gitu ya. Kemudian ada juga water level di tailwater atau di hilir. Nah, ini membawa sebuah konsekuensi dan juga kita perlu mitigasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih ingat, ketika kita misal melepas air dari waduk gitu ya, dalam posisi hujan dan dia melebihi tampungan daya tampung sungai gitu ya, misal ini, kemudian teman-teman lepas segini gitu ya, maka yang akan terjadi dia akan banjir gitu ya. Dan ini yang sangat berbahaya untuk daerah hilir. Kalau misal daerah hilirnya adalah perkotaan, maka teman-teman berarti membuat satu kota itu banjir gitu ya. Dan itu tidak diperkenankan. Maka sebisa mungkin teman-teman harus tahu kapasitas tampung sungai di hilir gitu ya. Dan juga yang akan teman-teman lepas gitu ya. Nah, sehingga dari situ teman-teman bisa mengevaluasi atau ada feedback gitu ya untuk merevisi pola tersebut gitu ya. Kurang lebih itu secara konsep. Nah, secara perhitungan gampangnya adalah ini. Dan ini sangat simpel sekali gitu ya sebenarnya. Perhitungan delta S, ini kita sebut delta S gitu ya, itu adalah perubahan storage atau tampungan yang ada di waduk gitu ya, merupakan fungsi dari inflow atau debit yang masuk gitu ya,
kemudian dikurangi dengan outflow gitu ya. Jadi ini dikurangi ini gitu ya. Yang masuk tadi debit andalan dikurangi yang keluar atau outflow gitu ya. Atau kebutuhan gitu ya. Sesimpel itu. Kemudian sehingga kalau saya turunkan gitu ya. Kalau saya turunkan inflow dikurangi dengan outflow gitu ya. Merupakan volume akhir dikurangi volume awal gitu ya. Kenapa? Karena tadi ini adalah delta S gitu ya. Delta S atau perubahan storage. Sehingga kalau saya mau tampilkan lagi turunkan ke arah yang lebih kompleks, maka saya bisa mendapatkan ini kalau misal saya pindah ya, yang volume awal saya pindah ke sini gitu ya, akan menghasilkan seperti ini. Volume akhir merupakan fungsi dari volume awal waduk gitu ya, ditambah dengan yang masuk ke dalam waduk gitu ya, dikurangi dengan kebutuhan atau outflow gitu ya, dikurangi lagi dengan kehilangan yang terjadi di sebuah waduk. Nah, kehilangan itu disebabkan oleh biasanya beberapa hal. Satu, karena evaporasi gitu ya. Kemudian karena rembesan. Oke. Evaporasi apakah teman-teman sudah pernah menghitungnya? Sudah atau belum? Sudah. Kira-kira Mas Farel menghitungnya waktu kapan ya, Mas, evaporasi ini? Seingat saya sih ngitung evapotranspirasi, Pak. Evaporasi Oke. dan transpirasi. Oke, itu pas Itu waktu step apa? Itu pas FJMOC, Pak, saat menghitung debit andalan. Oke, ya. Berarti nanti ketika teman-teman mau mensimulasikan, teman-teman bisa mengambil data itu saja gitu ya. Tidak perlu menghitung ulang untuk evaporasinya ya. Nah, yang belum adalah rembesan gitu ya. Nah, rembesan ini biasanya ngambilnya dari mana? Mbak Nadia Agustina. Dari mana Mbak saya bisa mendapatkan rembesan ini? Ya, halo Pak. Mohon maaf bisa diulangin lagi Pak. Ya, izin Mbak Nadia. Jadi saya tadi tanya, untuk yang rembesan itu kita bisa dapat dari mana ya datanya? Kira-kira? Mohon maaf lupa Pak. Belum tahu. Nggak ada kepikiran kira-kira dari mana? Belum ya? Belum Pak. Oke, sekarang Mbak Ruasa, Mbak Aura, sama Mbak Zahia. Bertiga nih. Kira-kira dapat dari mana nih kita rembesan? Tiga. Masih nggak kepikiran, Pak. Dari mana? Belum tahu, Pak. Oke. Teman-teman sudah Izin belajar. menjawab Pak. Oh ya, monggo. Dari mana Mbak? Menurut Iya. kemarin di FGMOC itu kita ada ngitung dari infiltrasi tanah dan juga nilai soil moisture content, Pak. Oke. Bisa diambil dari situ satu ya, benar. Dari situ, oke. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau teman-teman ketika nanti bekerja gitu ya, atau ketika nanti misal magang dan studi akhir gitu ya,
yang bisa dilakukan juga sebenarnya mengambil dari koefisien permeabilitas gitu ya. Kira-kira nih sudah pernah belajar kan di mekanika tanah gitu ya? Sudah belum ya? Ya, Pak. Mbak Nindi udah ya? Udah. Oke. Nah, jadi ketika nanti bekerja sebenarnya kalau yang kemarin yang FJMOC itu kan kita kira-kira ya gitu ya. Karena kita tidak punya data gitu ya. Nah, sebenarnya kalau nanti ketika bekerja untuk yang koefisien rembesan itu sebenarnya lebih pasnya lagi kita itu mengambil dari yang hasil uji tanah gitu ya. Jadi permeabilitasnya berapa? Misal 1 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Ini misal meter kubik per second atau kalau misal enggak sentimeter kubik per second atau berapa ya itu ya nanti. Nah, kalau yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman punya waduk tapi di daerah yang sangat poros gitu ya, porus. Artinya koefisien permeabilitasnya sangat tinggi sehingga ketika teman-teman mau memasukkan angka ini gitu ya, inflow gitu ya, dia tuh hilang. Hilangnya merembes gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak cocok untuk sebuah bendungan gitu ya, lokasinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti mungkin belajar di rekayasa geoteknik atau misal di mekanika tanah sebelumnya, itu ada yang namanya perbaikan tanah, salah satunya adalah grouting gitu ya. Jadi kita membuat lebih kedap lagi lapisan tanahnya gitu ya, sehingga rembesannya tidak terlalu besar. Cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman membangun sebuah waduk gitu ya, kan luas genangannya tuh sangat-sangat besar gitu ya. Nah, apakah kita punya biaya untuk melaksanakan itu, memperbaiki tanah seluas misal 100 hektar? Nah, itu kan agak mustahil gitu ya. Sehingga perlu dipikirkan lagi apakah mengganti lokasinya dengan lokasi yang lain gitu ya. Tapi ini diperhitungkan sebagai salah satu kehilangan gitu ya. Contohnya misal kalau teman-teman tahu di daerah Jawa Timur ada namanya Waduk Bajulmati, ini juga di daerah Kars gitu dan kehilangannya cukup tinggi gitu ya, sehingga perlu sebuah treatment atau perbaikan tanah gitu ya untuk menanggulangi rembesan itu. Tapi pada intinya kita tidak mengarah ke sana, tapi adalah untuk perhitungan neraca air. Simpelnya adalah volume akhir dari sebuah tampungan, misal volume akhir tampungan di bulan Desember gitu ya, adalah fungsi dari volume awal gitu ya. Misal kita dalam hal ini tahunan, ditambah dengan yang masuk, dikurangi yang keluar, dikurangi dengan yang keluar gitu ya. Itu konsepnya. Kemudian ada beberapa teknik gitu ya untuk menghitung storage capacity gitu ya atau tampungan. Ada beberapa, ada 5 gitu ya. Yang pertama ada Mars Curve Method gitu ya atau kurva massa gitu ya. Ini yang paling tua gitu ya karena ditemukan di sekitar tahun 1996 kalau nggak salah. Ini menggunakan sebuah grafik gitu ya. Kita tidak akan belajar ini gitu ya karena ini sudah terlalu kuno gitu ya. Kemudian ada yang kedua, ada sequence peak algorithm dan juga simulation method gitu ya. Yang keempat ada storage yield analysis. Yang kelima ada optimization teknik gitu ya. Yang nomor 4 dan juga nomor 5 itu kita tidak akan belajar pada semester ini ya atau mata kuliah ini ya karena ini lebih advance. Artinya kalau teman-teman nanti mau melanjutkan ke S1 atau ke S2 ini yang akan sering digunakan gitu ya. Nah, kita akan berfokus pada yang 2, sequence peak algorithm gitu ya. Oke, dan juga simulation method gitu ya. Oke. Nah, seperti apa itu? Ini. Nah, metode sequence peak gitu ya. Sequence itu kan artinya berurutan gitu ya, bahasa Inggrisnya sequentially gitu ya. Maksudnya sebuah sequence event artinya berurutan gitu ya. Artinya event kedua tidak akan terjadi sebelum event ke-1 gitu ya. Jadi misal volume tampungan pada bulan Januari itu tidak akan terjadi kalau tidak ada volume di bulan Desember. Artinya ini berurutan, sekuen gitu ya. Oke.
Artinya volume yang di bulan Desember akan menjadi volume awal di bulan Januari, gitu ya. Langkah-langkahnya adalah hitunglah defisit dari inflow dan outflow, gitu ya. Jadi I minus O yang masuk ke dalam waduk dikurangi yang keluar dari waduk atau kebutuhan, gitu ya, outflow. Kemudian kita mengumpulkan yang defisit tadi secara berurutan dan menjumlahkannya, gitu ya. Nah, kumulatif dari defisit yang terbesar adalah kapasitas minimum tampungan yang diperlukan. Jadi secara flow gitu ya, ini cukup sederhana gitu ya, dan saya rasa cocok diajarkan untuk teman-teman yang D3 gitu ya. Jadi ini adalah metode sequence peak gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita lanjut gitu ya. Alhamdulillah nggak ada. Nah, selanjutnya ini contohnya gitu ya. Ini metode sequence peak gitu ya. Ini metode sangat sederhana gitu ya. Tapi ini yang bukan yang akan kita lakukan nanti gitu ya. Yang akan kita lakukan nanti adalah metode simulasi atau simulation method gitu ya. Contoh ini ya, ada sebuah pertanyaan. Berapa juta meter kubik kapasitas waduk yang saya perlukan ketika saya punya gitu ya, kebutuhan 3 juta meter kubik per bulan. Gitu ya. Artinya kalau misal teman-teman sudah menghitung kemarin, 3 juta ini merupakan kumulasi dari kebutuhan air irigasi, kebutuhan air baku, debit pemeliharaan, dan juga nanti debit PLTA yang mau di-generate gitu ya. Oke. Bentar. Ya, jadi itu 3 juta tadi ya. Ini kok nggak bisa ya? Sync to presenter. Bentar. Kok gini ya? Bentar. Mbak Aura Ramadhani kayaknya kepencet sesuatu ya. Iya, Soalnya Pak. kontrolnya jadi nggak di saya. Oh, saya live dulu ya, Pak. Coba dulu Mbak. Oke, maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Bentar ya. Semoga bisa ya. Oke. Ini tadi 5, 6, 7. Ya, oke. Ini ya. Nah, jadi ketika itu teman-teman jumlah airnya segini gitu ya. Nah, caranya adalah kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Pertama, kita kan punya bulan dari Januari sampai Desember gitu ya. Bulan 1 sampai bulan 12 gitu ya. Oke. Kemudian kita punya inflow. Inflow ini sebenarnya yang tadi yang teman-teman sudah hitung lewat debit andalan ya, debit andalan. Ini hanya contoh saja. Jadi pada bulan Januari kita punya debit andalan 9 juta meter kubik per second gitu ya. Yang Februari kita punya 7 dan selanjutnya sampai Desember gitu ya. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah teman-teman bisa lihat sebenarnya debit itu sama seperti yang teman-teman sudah hitung di debit andalan itu tidak konstan, teman-teman. Artinya ketika sewaktu-waktu dia bisa besar ya, tapi mendekati musim kemarau gitu ya, di bulan Mei sampai kemudian September dia itu mengecil gitu ya. Nah, karena ketidakkonsistenan ini, makanya kita sebenarnya butuh yang namanya sebuah tampungan gitu ya. Nah, tetapi teman-teman dalam setiap bulan itu harus konstan memasok
ke klien Anda atau ke mana, misal ke sawah, ke para petani, kemudian PDAM, itu konstan 3 juta meter kubik per second gitu ya. Oke. Masalahnya adalah ketika bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September, debitnya teman-teman itu kurang dari 3 gitu ya. Sebagai contoh, di bulan Juni gitu ya, debit yang masuk itu cuma 2 gitu ya. Oke. Cuma 2 juta. Sehingga kemungkinan teman-teman akan mengalami defisit sebesar 1 juta meter kubik per second gitu ya. Nah, ini kalau yang tadi yang defisit-defisit itu dihitung gitu ya. Kalau yang 0, kenapa 0? Ini ketika inflow-nya lebih besar daripada outflow gitu ya. Sehingga kita tidak tulis selisihnya, tapi kita anggap 0 karena dia tidak defisit gitu ya. Artinya di waduk teman-teman tuh mampu mensuplai ini gitu ya. 0, 0 ini artinya ini flow lebih besar daripada outflow. Kemudian yang ada angkanya mulai dari bulan Juni gitu ya. Ini 1 kita tuliskan karena yang masuk adalah 2 gitu ya. Kemudian yang dibutuhkan adalah 3 ya. Oke. Sehingga kurang 1. Nah, tapi kita tidak tulis minus gitu ya untuk mempermudah gitu ya. Tapi kita membacanya adalah defisit 1 artinya kita kurang 1 juta meter kubik per second gitu ya. Misal nih. Nah, kemudian sorry, ini sebenarnya bukan meter kubik per second ya. Ini meter kubik ya. Ini salah ya. Ini harusnya meter kubik ya. Karena yang ditanya ini contohnya meter kubik, ini bukan meter kubik per second ya, tapi meter kubik gitu ya. Jadi kita kekurangan 1 juta meter kubik gitu ya. Kita tuliskan di sini. Oke. Kemudian pada bulan Juli gitu ya, kita kekurangan lagi 1 juta meter kubik. Nah, setelah itu kita jumlahkan antara kekurangan yang bulan Juni gitu ya dengan yang bulan Juli gitu ya. Sehingga 1 ditambah 1 gini ya. Plus gitu ya. Sama dengan 2. Sehingga pada 31 Juli waduk teman-teman mengalami defisit 2 juta meter kubik. Yang ini ya. Oke. Kemudian masuklah bulan Agustus, yang masuk hanya 1 juta meter kubik, tapi teman-teman harus memasok 3, sehingga kurang 2 gitu ya. Sehingga bertambah lagi defisitnya, jadi 2 plus 2 sama dengan 4 juta meter kubik. Begitu seterusnya sampai bulan September gitu ya. Sehingga yang tadinya 6 ini ya, inilah yang defisit. Defisit ini ditutup dengan yang namanya tampungan waduk gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya seperti ini gitu ya, karakteristik seperti ini, sungai seperti ini gitu ya, maka minimal teman-teman harus membuat waduk atau bendungan dengan kapasitas minimal 6 juta meter kubik gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke. Sampai sini clear? Clear ya? Oke. Lumayan gampang gitu ya. Nah, gitu. Kemudian sebenarnya yang perlu teman-teman lakukan adalah karena teman-teman belum sama sekali memulai gitu ya. Teman-teman harus membuat hari ini gitu ya. Nanti karena minggu depan itu kita akan berbeda lagi, kita akan masuk ke metode simulasi waduk gitu ya, yang ini ya. Dan ini lebih kompleks dan ini yang sesungguhnya gitu ya, yang akan teman-teman lakukan simulasinya gitu ya. Nah, supaya lebih mempermudah dan minggu depan teman-teman sudah ready gitu ya, maka saya harapkan teman-teman sudah mempunyai data kurve atau lengkung kapasitas. Ini namanya lengkung kapasitas. Lengkung kapasitas itu seperti ini gitu ya. Jadi tugas dari teman-teman adalah kelompok gitu ya. Ketika nanti minggu depan hari Selasa gitu ya, sudah punya data ini gitu ya. Oke. Yang dibentuk dalam Excel nanti gitu ya. Jadi lengkung kapasitas waduk adalah sebuah lengkung yang menghubungkan antara volume waduk gitu ya. Kemudian luas genangan waduk
gitu ya, yang ini, dan elevasi, gitu ya. Oke. Artinya nanti teman-teman yang membuat sebuah grafik yang ini yang volume gitu ya. Jadi teman-teman membuatnya dari Excel gitu ya. Kemudian nanti diplotkan gitu ya sehingga membentuk seperti ini gini. Oke, gitu ya. Kemudian yang luas genangan juga dibuat seperti ini gitu ya. Nah, satuannya silahkan nanti bisa ini meter persegi gitu ya. Karena nanti lebih mudah. Yang ini bisa meter kubik gitu ya. Yang ini elevasinya dalam meter gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari situ bisa teman-teman mengetahui. Jadi nanti untuk membuat ini teman-teman itu perlu membuat sebuah Excel gitu ya. Excel itu bertuliskan gini, ada elevasi gitu ya, elevasi gitu ya, elevasi. Kemudian di situ ada storage gitu ya. Artinya misal plus 1 itu storage-nya 5 gitu ya, 5 juta meter kubik plus 1,5 gitu ya. Misal per setengah meter punya teman-teman itu 5,5 misal gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan luasan juga gitu ya. Nanti diplot. Nah, ini yang nanti akan digunakan untuk mensimulasikan pada minggu depan gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Permisi, Pak. Pak. Mau tanya. Iya, Mbak siapa ya? Nindi, Pak. Oh iya, Mbak Nindi. Oke. Silakan, Mbak. Bapak, kita kan kemarin ada menghitung PLTA ya, Pak. Sedangkan Betul. ternyata kan perlu nilai head loss, ya kan, Pak? Betul. Iya. Sedangkan kita nggak tahu juga di waduk kita tuh ada PLTA-nya atau enggak. Itu berarti gimana ya, Pak? Berarti nggak dihitung dulu? Oke, ntar ya. Ya, sip. Jadi kalau yang pertama terkait PLTA ya, kan head loss itu yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Teman-teman menghitungnya head loss mayor saja gitu ya. Di hidrolika sudah diajari itu enggak ya? Kehilangan Belum, tinggi Bapak. tekan. Belum ya? Iya. Head loss. Sebenarnya yang rumusnya sudah ada saya berikan di PPT kemarin sih. Jadi nanti kan ini ya misal. Jadi secara garis besar gini. Teman-teman misal punya sebuah waduk ya. Sebuah waduk gitu ya. Kemudian kan ada elevasinya ya. Elevasi kemudian ada elevasi juga yang hulu gitu ya. Kemudian yang hilir. Nah, nanti bedanya berapa gitu ya. Misal bedanya 100 meter. Contoh misal Bendungan Sutami misal 100 meter gitu ya. Nah, kemudian head loss-nya itu pakai dikira-kira aja. Jadi head loss-nya berapa dari eh, pipa yang direncanakan gitu ya. Misal kalau yang Sutami itu kan secara Google Earth itu kan udah kelihatan ada pipa penstock misal dari sekian sampai sekian itu kan jaraknya ketahuan ya. Nah, dari situ teman-teman asumsikan kehilangan tinggi tekannya. Jadi yang dihitung itu adalah kehilangan tinggi tekan primer saja. Yang sekunder diabaikan gitu ya. Hidrolika belum diajari ya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, jadi gini. Ah, ntar ya. Saya ada ininya nggak ya? Kemarin itu yang PLTA. Ntar, PLTA. Ntar ya. Nah, iya oke. Oke, ya.
ini kan yang di PPT saya tuh lebih detail sebenarnya ya, karena ini yang ketika misal belokan dan lain-lain gitu ya. Terus bentar. Head loss due to friction itu 1, bentar ya, saya cari dulu. HF. Oke. Ya, yang saya sampaikan di yang kemarin di PPT itu yang sebenarnya yang sekunder, jadi lebih detail. Jadi misal kalau teman-teman merencanakan penstop gitu ya, ada yang lekukannya, kemudian belok, kemudian menyepi dan lain gitu ya. Nah itu dihitung gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu kalau teman-teman bisa menghitung bagus gitu ya. Tapi kalau tidak, maka teman-teman bisa menghitung kehilangan tinggi mayor saja gitu ya. Nah, nanti saya coba berikan materi saya gitu ya, materi hidrolika gitu ya. Kebetulan saya juga mengajar. Nah, dari situ nanti ditentukan. Jadi nanti tinggi yang mau di-generate hanya itu adalah beda tinggi antara yang hulu gitu ya, yang hulu ini gitu ya, dikurangi dengan yang hilir, kemudian dikurangi dengan head loss gitu ya. Kurang lebih itu kalau yang PLTA. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak, Mbak Nindi? Kalau misalnya di waduknya itu pada realitasnya nggak ada PLTA-nya itu gimana, Pak? Nah, Atau kita buat tetap aja. dihitung? Jadi nanti intinya, jadi nanti kalau misal ternyata memang di waduknya tidak ada PLTA, nggak apa-apa. Nanti kita asumsikan bahwa untuk tugas ini akan ada rencana untuk perhitungan PLTA, pengembangan PLTA gitu ya. Misal contoh di Jatibarang atau beberapa bendungan yang lumayan kecil gitu ya, mungkin PLTA atau apa belum ada gitu ya, tapi kita rencanakan dan kita simulasikan gitu ya. Oke, yang lain? Mohon maaf, Pak, untuk keseluruhannya nanti kan ada laporannya, Pak. Itu Betul. apakah kita hanya mengirim Excel yang biasanya kami kerjakan atau diolah lagi menjadi laporan, Pak? Terima kasih. Bentar ya. Secure. Sudah ya. Tes. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Bapak. Oke, siap. Jadi nanti ada laporan gitu ya, tapi karena mengingat waktu teman-teman juga tidak banyak gitu ya, jadi nanti tidak ada asistensi modelannya gitu ya. Jadi langsung laporan, nanti satu kelompok dicek soft cover warna biru gitu. Soft cover warna biru gitu. Kemudian ada bab 1 misal latar belakang dan lain-lain, bab 2 debit andalan dan lain gitu ya. Jadi nanti seperti itu dan nanti ada responsi gitu ya. Jadi tapi tidak ada asistensi gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti minggu depan saya harap teman-teman sudah bisa membuat lengkung kapasitas debitnya, lengkung kapasitas waduk ya. Karena saya juga tidak mungkin menunggu teman-teman lagi gitu ya, karena waktunya juga mepet, teman-teman akan ada praktikum-praktikum yang lain dan juga penyelesaian laporan yang lain, sehingga harapannya nanti minggu depan teman-teman sudah punya data ini gitu ya, lengkung kapasitas waduk gitu ya. Nggak ada yang bertanya bagaimana cara membuat ini gitu, atau cara mendapatkan ini, sudah tahu ya berarti ya? Iya, Pak. Belum, Pak.
ini Oh, Pak masih bingung. Kan ini kan di Excel kan Pak pastinya grafiknya ini. Itu betul. belum tahu Pak cara buatnya kan ada 4 dalam satu grafik. 4 3. Itu masih belum tahu. Mungkin kalau boleh dicontohin Pak. Jadi sebenarnya itu yang agak ribet nanti membuat grafiknya aja karena aksisnya itu Y sama X-nya ada 2 gitu ya. Nanti teman-teman bisa pilih dan banyak saya kira tutorial di YouTube ya. Jadi nanti aksisnya tuh 2 gitu ya, pilih 2. Terus Y-nya juga kalau ini kan satu aja ya, Y-nya satu aja gitu ya. Jadi nanti yang terpenting adalah sebenarnya yang saya harapkan teman-teman tuh tanya, bagaimana sebenarnya cara saya mendapatkan elevasi dan juga tampungan gitu, volumenya gitu ya. Tapi kalau ternyata memang nggak ditanyakan, berarti kan sudah paham gitu ya dari mana. Jadi ya nggak apa-apa, nanti silahkan. Kalau grafiknya, pembuatan grafiknya itu nanti banyak saya kira di ini ya, di YouTube tutorial, gitu ya. Nah, cara mendapatkannya, kalau tidak ada yang tanya, tapi saya akan informasikan aja gitu ya. In case teman-teman tidak tahu atau lupa, jadi teman-teman itu harus punya peta kontur gitu ya. Peta kontur bisa didapatkan dengan beberapa macam. Satu, peta kontur bisa didapatkan dari websitenya BIG, Badan Informasi Geospasial gitu ya. Silakan di-download bisa. Atau yang kedua, kalau teman-teman sudah punya DEM atau Digital Elevation Model, teman-teman bisa ekstrak DEM itu kemudian diekstrak menjadi sebuah peta kontur. Itu juga bisa. Nah, dari situ nanti teman-teman itu membuat sebuah cross section gitu ya. Cross section itu apa? Artinya ketika misal teman-teman punya elevasi, misal elevasi 1 gitu ya. Kemudian teman-teman punya eh, luas genangan, berarti kan ada meter persegi ya. Nah, kemudian selisih antara misal +1 dan +1,5 kan 0,5. Berarti luas genangan yang ada di antara elevasi 1 dan 1,5 itu nanti dikalikan dengan 0,5 gitu ya. Sehingga mendapatkan meter kubik gitu ya. Jadi cara mendapatkannya adalah teman-teman harus punya peta kontur. Dari peta kontur itu dihitung dulu luasnya gitu ya. Setelah dihitung luasnya dikalikan dengan perbedaan ketinggian antara kontur yang satu dengan yang lain gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi nanti Bapak teman-teman ya gimana? Bapak mohon maaf kalau misalnya dari kontur dibuat cross section, sedangkan waduk kan lumayan besar ya Pak. Berarti cross sectionnya nggak cuma satu ya Pak, tapi beberapa. Jadi itu sebenarnya itu yang dibutuhkan itu cross sectionnya bukan cross section melintang benar-benar melintang gitu ya. Jadi misal Kak teman-teman punya misalnya contoh saya buka misal moga aja bisa ya. Ntar saya buka coba AutoCAD dulu ya. Saya coba ini. AutoCAD. Ntar ya saya coba ke AutoCAD. Kita sampai ngalim aja ya. Wow.
Saya share dulu yang screen. Nah, oke. Udah kelihatan ya yang Google Earth ya. Semoga aja kelihatan. Jadi kalau misal yang ini, kemudian teman-teman punya ini contohnya Jatiluhur gitu ya. Nah, kemudian kan ini elevasinya misal ada bertahap gitu ya. Kalau misal teman-teman ini, jadi itu nanti di boundary gitu kurang lebih areanya. Jadi misal kalau Pak, misal yang izin, ini, Pak. misal Pak, apa? Nggak kelihatan izin ya? belum muncul di sini, Pak. Oh, kayaknya nggak bisa ya. Apa ya? Bentar. Ada bentar apa? Gimana ya cara whiteboard? Pakai OBS, Pak. Bentar. Pakai whiteboard kelihatan nggak ya? Hmm. Aduh, ini juga nggak bisa ya. Wes lah. Berarti yang tadi lagi aja. Ini aja berarti. Bentar. Slide. Oke, sudah terlihat ya. Jadi misal intinya gini, tadi saya mau buka AutoCAD cuman nggak bisa, susah share-nya. Jadi intinya adalah ketika teman-teman punya misal sebuah bendungan ini ya, kemudian nanti ada genangannya kan gini ya. Ini tanpa atas gitu ya. Nah, ini yang dihitung genangannya yang ini. Nah, genangan itu kan kalau yang tampak itu kan misal di elevasi, misal ini ya, yang genangan ini yang tampak sekarang adalah plus 105 gitu ya. Nah, ini dihitung dengan menggunakan AutoCAD atau QGIS bisa juga luasnya ini berapa gitu ya, meter persegi gitu ya. Nah, kemudian kalau dari kontur kan sebenarnya teman-teman juga bisa ya menghitung misal ini konturnya tuh di atas ya, kemudian ada kontur lagi gini misal bentuknya. Ya, misal. Oke. Kemudian ada lagi konturnya misal di bawahnya lagi gini ya. Nah, kontur ini juga misal plus 104 gitu ya. Berapa meter persegi gitu ya. Itu bisa juga dihitung kan kalau dari
AutoCAD ataupun QGIS atau yang lain gitu ya, aplikasinya terserah silakan teman-teman. Jadi yang misal yang ini yang A gitu ya, kemudian yang B gitu ya, dan C gini ya. Nah, yang B itu kan yang ini, yang 105 gitu ya, ini B gitu ya. Kemudian yang A itu yang 104 gitu ya. Nah, ini masing-masing ini kan punya meter persegi gitu ya. Nah, ini kemudian dikalikan dengan berarti 105 dikurangi 104 itu kan 1 ya. Bedanya ini 1 ya. Berarti nanti misal anggaplah ini 10 gitu ya. Yang ini 8 gitu ya. Nah, berarti nanti kan ini ada lagi yang C itu kan 104 gitu ya. Ini ya. Nah, ini berarti bedanya antara ini kan 1 gitu ya. Nah, diambillah luas ratanya jadi 10 plus 8 gitu ya. Dibagi 2 gitu ya. Dikalikan dengan bedanya gitu ya. 1 gitu ya. Ini mirip-mirip seperti teman-teman kalau menghitung volume galian timbunan gitu ya di IUT, kurang lebih sama seperti itu. Jadi intinya adalah kita ingin tahu di setiap elevasi itu dia punya tampungan berapa meter kubik gitu ya. Kurang lebih gini, konsepnya gitu. Nanti silakan teman-teman lakukan lewat macam-macam aplikasi terserah teman-teman, tapi konsepnya gitu ya. Sehingga nanti ini yang diplotkan ke dalam yang tadi kurva itu ya. Ini. Nah, oke. Simpelnya itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Siap. Jadi mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti saya dihubungi, bisa gitu ya. Kalau misalnya mau konsultasi boleh. Cuman sebelum, oke. Saya Senin sampai Kamis dan Jumat itu ke Tembalang. Jadi kemungkinannya baru bisa besok. Tapi kalau misal mau via WA atau apa boleh gitu ya. Tapi pada intinya gitu. Dan ini harus teman-teman punya gitu ya masing-masing kelompoknya sebelum teman-teman melakukan simulasi minggu depan gitu ya. Oke. Kalau sudah jelas, saya rasa itu aja ya. Silahkan teman-teman nanti beristirahat atau melanjutkan aktivitas yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan tetap jaga diri juga karena sekarang banjir dan musim juga gak menentu, jaga kesehatan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga pertemuan ini ada manfaatnya buat teman-teman dan juga buat saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Tepuk tangan. Bisa jadi itu.